Kemudian pembahasan soal nomor 9. Soal nomor 9 diketahui sebuah persegi panjang dengan ukuran panjang lebarnya yaitu 3x dikurangi 3 dan 2x ditambah 1 cm. Jika kelilingnya 76. Nah, di sini mencari konsep keliling persegi panjang. Yang namanya keliling, jadi yang namanya keliling persegi panjang itu adalah apa? Yaitu 2 kali panjang ditambah lebar. Berarti 2 kali panjangnya di situ sudah ada, berarti 3x dikurangi 3 ditambah lebarnya 2x ditambah 1. Hasil kelilingnya adalah 76. Nah, langkah berikutnya adalah sebelum dikalikan, kalau ada yang boleh disederhanakan, kita sederhanakan. Maka ini boleh disederhanakan. Ruas kiri bagi 2, ruas kanan bagi 2. 76 dibagi 2 ada 38. Maka dari situ kita lanjutkan. Berarti 2-nya udah enggak perlu, enggak habis, udah jadi 1. Maka yang di dalam kurung ini kita jumlah. 3x tambah 2x, 5x. Negatif 3 tambah 1, negatif 2. Berarti hasilnya adalah 38. Maka 5x sama dengan 40 atau 38 tambah 2. Maka x adalah 40 dibagi 5. Berarti nilainya 8. Ini nilai dari x. Pertanyaannya luas. Maka dari situ panjangnya tadi 3x dikurangi 3 berubah jadi ukurannya 3 kali 8 dikurangi 3 ada 24 dikurangi 3 berarti 21. Lebarnya berarti di situ 2x ditambah 1, maka 2 kali 8 ditambah 1. Di situ 16 tambah 1 berarti 17. Kemudian luas yaitu tinggal dikali. Anak-anak di sini Anda perhatikan optionnya, masing-masing satuannya ini beda 7, 6, 4, 0. Padahal kalau 7 dikali 1 pasti satuannya akan 7. Nah, dicari di situ yang satunya 7. Nah, berarti ini. Jadi anak-anak untuk mempersingkat menjawabnya, perhatikan satuan di optionnya. Kalau option di situ satuannya beda, maka anak-anak cukup perkalian bilangan satuannya 1 kali 7, 7. Udah yang dicari yang belakangnya 7. Selesai. Kalau mau dicari konglutnya ya berarti 357. Ini luas soal nomor 9. Kemudian soal yang nomor berikutnya. Soal berikutnya berkaitan dengan himpunan. Di situ ada semesta atau S, ya itu semesta. S adalah himpunan X sedemikian rupa X kurang dari 15. Nah, anak-anak kalau kesulitan membaca notasi, yang diperhatikan ini aja. Oh, ini X kurang dari 15, bilangan asli. Karena bilangan asli berarti kan dimulai dari 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Kurang dari 15, maka terakhirnya 14. Kalau mau tulis lengkap silakan 1 sampai 14. Kemudian himpunan A. Himpunan A itu adalah himpunan bilangan kurang dari 15. Jadi ini himpunan X kurang dari 15 ganjil. Ya udah dicari aja 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13. Ini ganjil. Kemudian yang B. B itu adalah himpunan kurang dari 15 prima. Berarti 2, 3, 5, 7, 9 bukan, 11, 13. Nah, ini bilangan prima. Kemudian pertanyaannya, komplement dari A kurangi B. Nah, untuk mencari komplement saya cari dulu A dikurangi B. Nah, cara mencari selisih himpunan bagaimana? Ada triknya. Untuk mencari selisih dua himpunan, dari dua himpunan A dan B dicari yang sama dulu. Yang sama itu adalah 3. Kemudian 5, 7, 11,
13. Nah, langkah berikutnya, karena yang ditanya A dikurangi B, maka yang kamu perhatikan himpunan di A. Jadi yang diperhatikan himpunan yang dikurangi ini. A dikurangi B, yang saya perhatikan himpunan A. Terus langkah berikutnya, lihat aja himpunan A. Dari himpunan A ini diperhatikan dari yang belum kita kasih tanda U, ternyata ada 1 dan 9. Maka jawaban dari A dikurangi B adalah 1 dikurangi 9. Ya, maaf, dari A dikurangi B jawabannya 1,9. Kemudian nanti kalau B dikurangi A, yang diperhatikan himpunan A, berarti 2. Jadi nanti kalau B dikurangi A, maka yang diperhatikan himpunan B, maka di B itu yang belum ada tandanya 2, maka jawabannya 2. Nah, ini baru A dikurangi B. Sekarang pertanyaannya adalah komplement. Nah, komplement itu apa? Artinya bukan. Jadi komplement itu artinya bukan. Berarti yang bukan 1,9 tapi ada di semesta. Berarti dari 1 sampai 14 ini dikurangi 1 dan 9. Berarti ada di nomor D. Jadi kalau komplement dari A dikurangi B, maka jawabannya bukan ini, bukan A dikurangi B, padahal A dikurangi B itu adalah 1,9. Maka jawabannya ada di option D. Jadi komplement A dikurangi B, maka jawabannya ya selain 1 dan 9, yaitu sisanya yang ada di semesta. Nah ini, kalau B dikurang A, berarti nanti seperti itu. Jadi selain 2. Nah, jawaban nomor 10 berkaitan dengan himpunan. Sekarang soal nomor 11. Soal nomor 11 berkaitan dengan himpunan lagi, tapi disajikan dalam bentuk soal cerita. Dari 38 siswa kelas 9, status ini ada anak kelas 9. Itu anaknya 38. Kemudian gemar matematika itu M, itu ada 20 anak. Kemudian gemar olahraga itu O, misalkan ada 24 anak. 5 tidak gemar matematika, oh berarti 5 berarti tidak, itu ada 5. Nah, sekarang disajikan dengan diagram Venn, berarti notasi seperti ini. Semesta itu kok persegi panjang, himpunannya yang lingkaran-lingkaran. Anaknya ada 38, berarti 38. Kemudian di situ ada 30 tidak, berarti kelompok di sini ada kelompok yang matematika, ini yang merah. Kemudian ada kelompok yang biru, ini olahraga. Nah, dari kelompok matematika dan olahraga di sini ada yang tidak ikut kegiatan matematika maupun olahraga, berarti letaknya di luar. Sehingga anak yang mengikuti kelompok sisanya atau anak yang mengikuti kegiatan berarti di sini sisanya. Maka 38 dikurangi 5, yaitu ada 33. Jadi kelompok yang ada yang mengikuti kegiatan matematika maupun olahraga ada 33 anak. Kalau dilihat dari kenyataan, tetapi dari 2 keterangan di soal tadi, kalau 2 kelompok itu saya jumlahkan, ternyata anggotanya ada 44. Padahal seharusnya 33, maka 44 dikurangi 33 ada 11. Maka kelebihannya ini berarti ada yang berada di tengah. Jadi kelompok yang suka matematika atau gemar matematika dan. Jadi kelompok di sini artinya dan. Jadi kelompok di sini artinya dan. Kalau di sini ini artinya hanya. Begitu pula kelompok yang di sini, ini juga artinya hanya. Nah, sekarang langkah berikutnya apa? Langkah berikutnya pertanyaan di sini yang ditanya yang hanya matematika. Yang hanya matematika, kelompok yang gemar matematika di sini ada 20. Maka yang hanya berarti caranya 20 dikurangi 11. Berarti ada 9.
Oke, jadi ya. Jadi kelompok yang suka hanya matematika berarti di situ ada di option D. Karena yang ditanya yang hanya. Kalau nanti yang ditanya dan yang suka dua-duanya berarti 11. Nah, ini soal nomor 11. Nomor 11 berkaitan dengan soal cerita berkaitan dengan diagram Venn. Jadi yang tengah ini adalah kelompok yang suka matematika dan olahraga. Kelompok yang di luar ini sisanya hanya matematika, yang di sini hanya olahraga. Sedangkan kelompok yang di luar himpunan ini namanya kelompok yang tidak mengikuti kegiatan matematika maupun olahraga. Jadi 5. Jadi 38 kurangi 5, 33. Padahal dua kelompok di jumlah 44, maka kelebihannya berada di posisi D yang gemar kedua-duanya atau dan. Maka yang kanan kirinya sisanya. Jadi nomor 11 jawabannya D. Kemudian nomor 12. Nomor 12 berkaitan dengan gradien garis. Nah, kalau di sini, kalau yang namanya gradien itu notasinya adalah M. Nah, kalau mencari gradien melalui dua titik adalah nanti dikurang. Jadi gradien itu adalah lambangnya M. Atau kalau digambar kemiringan. Maka langkah yang sederhana sekali, waktu dulu di kelas 8 itu kan gradien itu bisa ditentukan begini. Y2 yang tegak kan gitu. Dikurangi Y1 per X2 dikurangi X1. Nah, ini dulu waktu di kelas 8 konsepnya kalau digambarkan tegak dibagi datar. Karena Y itu mewakili yang vertikal, kemudian yang X itu mewakili yang horizontal. Maka biasanya kalau disajikan gambar, saya mengingatnya hanya tegak dibagi datar. Nah, sekarang rumusnya ini. Tetapi anak-anak nanti kalau andai kata bingung bagaimana, rumusnya lupa, nah nggak usah repot-repot, cukup tulis gini aja. Tulislah notasi atau koordinat titiknya, tulis 4, di situ negatif 5. Di sini berarti negatif 2, 1. Kemudian dikurangkan saja. Karena mengingat ini konsep kurang. Maka negatif 5 dikurangi 1, negatif 6. 4 dikurangi negatif 2, hati-hati ini 6. Maka yang namanya gradien kalau disajikan dengan dua koordinat, maka cukup saya mengingatnya gini, belakang yang Y tadi dibagi depan. Saya mengingatnya itu kalau disajikan koordinat mencari gradien dari dua koordinat titik, maka udah ya. Ini belakangnya berapa? Negatif 6. Depannya berapa? 6. Maka nilainya negatif 1. Nah, ini jawabannya ada di option 12, yaitu ada di C. Nah, ini berkaitan dengan soal pergradien garis. Ini soal nomor 9 sampai nomor 12. Nanti dilanjut soal nomor 13 sampai 16.